Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini usia dan usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Al-Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis yang pertama mengkhususkan malam Qadar. Siapa yang beribadah pada malam Qadar imanan, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, imanan tasdiqan bi annahu haqqun wa ibadatun. Dia membenarkan bahwa malam Qadar itu ada, dan dia membenarkan malam Qadar itu seyogianya diisi dengan ibadah. Wahtisaban, kata beliau, ihtisaban talaban liridhaillahi wa thawabihi, mengharap ridha Allah dan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua, man qama ramadhana, siapa yang mengisi Ramadan dengan ibadah, berarti lebih umum daripada hadis yang pertama. Mengisi ibadah di Ramadan itu imanan, tetap sama syarahannya. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya ke bapak-bapak, ada dosa bapak? Yang diam berarti enggak ada dosanya lagi. Ibu-ibu ada dosanya? Ada. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, jumlah nabi itu 124.000 orang. Di antaranya 313, 314 atau 315 sebagai rasul. Dan semua itu di dalam Al-Quran hanya sebahagian yang kami sebutkan kepadamu, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasulullah satu di antara rasul itu. Semua rasul itu maksum, tidak ada dosa. Min sigharin ila kibarin qabla nabi wa ba'da nabi hatta al-wafat. Mulai dari kecil sampai besar, sebelum nabi, setelah menjadi nabi, sampai wafat, tidak pernah nabi dan rasul-rasul yang lain itu melakukan yang namanya dosa. Tapi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada
fil ashril awakhir, 10 terakhir dari Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan semua malamnya. Menghidupkan malam itu artinya mengisi dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga. Istri Nabi dibangunkan, menantu, anak dibangunkan. Untuk apa? Beribadah. Maka Bapak Ibu, tidaklah aib membangunkan istri, membangunkan menantu, membangunkan anak di 10 terakhir Ramadan untuk mengisinya dengan ibadah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan dengan suara yang lembut, bangun, tidak kuat. Mungkin bagi kita kalau itu diamalkan, nggak bangun anak istri, bangun, nggak bangun, bangun. Harus kuat dengan suaranya supaya keluarga bangun. Ini aja baru terkejut Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga, maka kita pun bangunkan keluarga. Isi malam terakhir dengan ibadah, isi Ramadan dengan ibadah. Bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholat, bisa dengan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sangat luar biasa sedekahnya kepada kaum muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersedekah, tidak hanya berinfak kepada yang muslim saja, sampai kepada yang non-muslim pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika disebut sedekah yang wajib, itulah zakat. Zakat mal, zakat fitri, zakat fitrah, zakat khilqah, zakat badan, itu sama. Itu sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah itu makna mutaradid dengan infak. Berinfak, bersedekah. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, hatinya akan diteguhkan oleh Allah. La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, kekuatan hatinya akan dibuat oleh Allah memiliki keyakinan yang sangat kuat. Dan kita sebenarnya ketakutan itu semua muaranya dari hati. Kalau misalkan kita lewat di pekuburan, nggak ada hantu itu. Tapi karena hati dan pikiran kita tidak kuat, seolah ada suara hembusan angin ke pohon, langsung berpikir, wah hantu nampaknya itu. Itu pikiran, hati. Maka hati kita kalau ingin kuat, perbanyak bersedekah, perbanyak berinfak. Ayat-ayat takwalah harus dibacakan lagi. Banyak sekali ayat yang menyuruh berinfak, yang mengarahkan bagaimana supaya bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal menghidupkan Ramadan, kalaulah sedekah kita ambil, infak itu kita ambil amalan istimewanya, selain dari sholat, selain dari baca Al-Quran, sesungguhnya apa yang diberikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah berkurang zahirnya. Pada saat itu kita lihat berkurang. Kita punya uang 5.000, kita kasih 2,5, berkurang. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti itu dengan yang sangat banyak. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, berlipat ganda dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bersama dengan orang, dia memberikan hadiah. Hadiah itu juga masuk dalam kategori infak kepada seseorang. Saya tanya berapa jumlahnya, langsung ke yang di samping, bukan dia.
Itu jumlahnya kurang lebih 500 juta. 500 juta dimasukkan ke tas-tas baju tuh. Kalau kita beli baju baru, ada tasnya. Disitulah uang ditaruh dalam bentuk rial Saudi. Karena saya membersamai beliau itu sambil waktu itu berangkat ke Uzbekistan. 500 juta. Bayangkan, kita 500.000 harus istikharah, 50.000 harus diraba dulu, 150, akhirnya jatuh yang 100.000, diambilnya 5.000. Kata yang di belakang, Pak, ini uang, katanya. Dipikir bapak tadi yang di saf kedua itu mau menitipkan supaya dimasukkan ke wadah infak. Si bapak tadi pun mau masukkan 100.000 langsung. Tuh, Pak, itu uang bapak, jatuh, katanya. Gak bisa lagi ditarik. Gak bisa lagi ditarik. Berarti kita memberi dengan jumlah 150 itu masih berat kita rasa. Tapi coba kita luangkan waktu untuk memberikan itu mengharap ridho Allah, maka yakinlah Bapak Ibu dibalas oleh Allah dalam waktu yang dekat di dunia dengan jumlah yang berlipat ganda. Adapun di akhirat nantinya kita akan mudah melintas titian mustaqim. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Apa nama kitabnya, Pak? Inilah yang sudah kekenyangan. Ya, Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Ternyata setelah dilakukan oleh ulama penelitian terhadap riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang sangat betul-betul membantu kita di akhirat. Bagaimana supaya di titian itu artinya jembatan mustaqim, mendaki 500 tahun, mendatar 500 tahun, turunan 500 tahun. Begitulah disebutkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani dalam kitab beliau Fathul Majid. Jika seseorang itu ingin melintas di titian seperti kilat yang menyambar, cahaya. Kilat itu kan barqun. Barqun itu kilat. Disebutlah kendaraan yang dinaiki Nabi saat Mi'raj, Isra Mi'raj, buraq, karena saking cepat. Kalau ingin cepat kita melintas di titian itu di yaumil mahsyar kelak nantinya, dalam kitab Syarhus Sudur disebutkan ada 2 amalannya. Apa amalannya? As-shaum was-shadaqah, puasa dengan sedekah. Jadi orang yang melintas di titian itu sampai. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.